Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Indonesia mengkonfirmasi satu kasus positif cacar monyet yang diderita oleh seorang pria yang baru bepergian dari luar negeri. Seberapa bahayakah penyakit ini? Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Pak Syahril, apakah ada penambahan pasien terkonfirmasi cacar monyet sampai malam hari ini? Belum ada, masih satu kemarin. Jadi kalau di total kita sudah ada 23 kasus yang kita periksa dan 22-nya sudah kita singkirkan setelah PCR-nya negatif dan baru satu ini yang positif. Oke. Mas Ega, izin kalau tadi mendengar beberapa masukan dari masyarakat, jadi kami ingin menyampaikan bahwasanya cacar monyet ini kalau kita pernah dengar dan pernah mengalami dulu yaitu adalah juga cacar ya, adalah cacar air saat itu. Sama-sama cacarnya ya, cuman berbeda adalah virus penyebab. Nah, kalau cacar monyet ini itu berkembangnya di negara Afrika ya, sejak tahun 70 dan dia berasal dari monyet sebetulnya ya, dan menyebar atau menulari ke masyarakat. Dan yang menjadi heboh saat ini yaitu sejak cacar monyet ini menyebar di Eropa, ya, di negara-negara Eropa dan cepat sekali menyebarnya. Bahkan saat ini ada 89 negara sampai ke Amerika, bahkan Asia. Dan tetangga kita, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Australia sudah ada. Dan WHO sudah menyampaikan tanggal 23 Juli itu sudah menjadi kedaruratan kesehatan global untuk cacar monyet. Nah, untuk diketahui oleh masyarakat, cacar monyet ini sama-sama cacarnya saja ya, tetapi berbeda adalah penyebabnya. Nah, kami sampaikan, ya silakan, Pak. Ya, Pak Syahril, apakah kemudian ini artinya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena kemudian tidak ada hal khusus kemudian yang membedakan antara cacar monyet dengan cacar air ini, karena cacar air kan sudah dikenal begitu oleh masyarakat Indonesia? Ya, tetap ada ya, tetap ada. Artinya untuk cacar monyet ini kita perlu ketahui bahwasanya pasien ini tertular melalui kontak langsung ya kepada pasien yang sedang sakit cacar monyet itu. Jadi itu penularan utamanya adalah kontak langsung. Nah, gejala-gejalanya adalah ada dua. Yang pertama gejala awal selama 4 hari sekitar itu dengan demam tinggi, sakit kepala yang berat, dan ada pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar yang ada di leher, di ketiak maupun di selangkangan. Itu yang khas ya. Dan kemudian setelah hari kelima itu muncul ruam-ruam atau lesi cacar, ya seperti cacar itu yang ada airnya itu di muka, di telapak tangan, kemudian di telapak kaki, dan juga ada sebagian di alat genitalia. Nah, ini semua yang menjadi sumber penularan. Nah, bagi masyarakat, ya, walaupun ini menjadi kedaruratan global bagi dunia untuk cacar monyet, kita tetap harus waspada dan juga tidak terlalu panik. Karena apa? Kasus ini satu, ya, tidak terlalu berat sakitnya, Mas. Berbeda dengan COVID. Yang kedua, penyebarannya juga tidak mudah seperti halnya COVID. Kalau COVID kan cepat sekali menyebar dan juga angka kematiannya yang sangat rendah. Kalau COVID kan tinggi sekali. Angka kematian di cacar monyet ini 12 orang sampai hari ini dari 39.800 pasien, artinya 0,01%. Nah, untuk itu walaupun kita tetap waspada karena tetap ya walaupun tidak terlalu berat yang saya katakan tadi dan juga angka kematiannya tidak terlalu tinggi, tetap harus waspada karena begitu kita kena, apalagi dengan komorbid yang banyak, itu akan tetap menjadi perhatian bagi kita dan bisa berdampak yang lebih jauh. Ya, Pak Syahril, ini yang sudah terkonfirmasi positif cacar monyet yang sedang isolasi mandiri di rumahnya sendiri ini, tertularnya dari mana sih, Pak Syahril? Jadi kebetulan dia habis bepergian ke luar negeri dan mengunjungi 3 negara ya di Eropa. Selama 12 hari dia keliling. Nah, setelah dia pulang, hari ketiga baru muncul gejala yang saya sebutkan tadi gitu. Bentuk kontak langsungnya itu seperti apa, Pak Syahril, supaya kita tahu?
Nah, kita tidak sampai mengatakan begitu atau menginterogasi seperti itu, tapi yang bersangkutan mengakui bahwasanya memang ada kontak-kontak kepada orang-orang yang dia kunjungi pada saat di ketiga negara tersebut. Lalu yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat supaya mencegah bisa terkena cacar monyet itu seperti apa, Pak Syahril? Ya, yang pertama sebetulnya yang utama dan pertama adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kalau kita PHBS-nya bagus, maka insya Allah daya tahan tubuh kita tinggi, hampir semua penyakit tidak akan kena. Yang kedua adalah protokol kesehatan. Apalagi kita dalam masa pandemi COVID, maka pengetatan protokol kesehatan ini menjadi bagian kebutuhan kita. Nah, yang terakhir adalah kita mengenali tadi yang saya sebut tadi gejalanya. Oh, gejalanya itu ada begini, terutama cacar tadi yang sangat menular, itu kita harus menghindari kontak langsung pada yang bersangkutan. Dan apabila kita juga ada merasakan itu, maka kita supaya segera ke puskesmas, ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, karena Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan tuh Mas, ya, menyiapkan rumah sakit, menyiapkan laboratorium untuk melakukan diagnosisnya. Pak Syahril, bentuk gejala seperti apa mungkin yang dirasa sudah cukup untuk membuat masyarakat pergi ke rumah sakit? Ya, jadi gejala umum mungkin kalau pusing itu atau sakit kepala kan hampir banyak penyakit seperti itu, oke lah. Kemudian juga demam, mungkin banyak penyakit. Tapi adanya pembesaran kelenjar limfe di leher, ya kelenjar di leher ini di ketiak itu satu tanda yang khas bagi cacar monyet ini. Yang kedua mulai ada bintik-bintik merah pertama, kemudian agak membesar dan ada cairan di muka, bisa di tangan, di telapak kaki, itu tanda bahwasanya ini sudah infeksius menular. Nah, sehingga apabila itu masyarakat harus waspada untuk tidak kontak. Tetapi kami ingin menyampaikan kontaknya ini bukan berarti jarak 5 meter, 10 meter, enggak, dia betul-betul bersentuhan. Jadi sehingga bagi masyarakat jangan terlalu panik dan juga jangan terlalu menstigmatisasi kepada penderita ini, justru mereka harus kita tolong agar tidak menulari kita di sekitarnya. Itu Mas. Ya, Pak Syahril, kalau penggunaan masker efektif tidak untuk mencegah cacar monyet ini? Ya, jadi untuk cacar monyet memang ada sekitar 20% itu dikatakan memang ada yang melalui droplet dan jangka panjang. Ya, jadi lama dia baru bisa tertular melalui droplet. Nah, untuk itu tetap masker ini menjadi bagian dari protokol kesehatan kita. Baik. Pak Syahril, untuk golongan anak-anak dan lanjut usia, apakah ini termasuk golongan yang rentan terkena penyakit ini? Ya, saya kira sama ya, seluruh penyakit, orang-orang lansia, anak-anak dengan komorbid itu bagian yang sangat risiko tinggi untuk mudah tertular dari berbagai penyakit termasuk COVID, kemudian termasuk juga monkeypox ini. Baik, Pak Syahril, bentuk pengobatan yang diberikan kepada cacar monyet ini seperti apa sih? Ya, nah ini satu hal yang memberikan kenyamanan bagi kita supaya kita tidak panik ya. Jadi cacar monyet ini kan disebabkan oleh cacar ya, yang itu adalah self-limited disease, artinya penyakit yang bisa sembuh sendiri setelah masa inkubasinya selesai. Masa inkubasi itu sekitar 21 sampai 28 hari. Jadi begitu dia timbul cacar, pecah, kemudian hitam mengelupas, dia akan sembuh sendiri bagi orang-orang yang dalam keadaan fisiknya bagus. Tetapi bagi orang yang tadi usia lanjut, komorbid, dan ada infeksi yang lain, ini menjadi perhatian karena takut akan terjadi efek samping ya. Nah, untuk itu bagi orang-orang yang punya risiko ini, yaitu harus lebih hati-hati dan menjadi perhatian kita bersama. Baik, Pak Syahril, semoga diskusi kita pada malam hari ini meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait dengan penyakit cacar monyet ini. Terima kasih Pak Syahril telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Syahril. Malam, Mas Ega.